Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar perkataan-Mu. Karena perkataan-Mu itu roh dan hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar perkataan Tuhan. Karena perkataan-Mu itu fondasi yang kuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, tenang. Sama-sama katakan dengan saya, tenang. Betapa pentingnya untuk setiap kita memiliki hati yang tenang. Karena di dalam ketenangan itu terletak kekuatan setiap kita. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini Mazmur Daud. Pada saat Daud menulis Mazmur ini, Daud dalam keadaan bukan sedang baik-baik saja. Tetapi Daud di dalam yang namanya tekanan-tekanan hidup, masalah dalam kehidupan, di mana Daud ada persoalan, ada pergumulan dalam setiap kehidupannya. Tapi Daud tahu tempat yang tepat dan tempat yang paling aman, yaitu dekat dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dalam firman Allah yang hidup ditulis seperti ini: aku berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia untuk melepaskan aku, karena keselamatan datang dari Dia semata-mata. Wow, aku berdiam diri. Tenang ini bicara tentang berdiam diri, menantikan pertolongan Tuhan. Makanya saudara, dalam kehidupan setiap kita, ketika saudara menghadapi masalah dan persoalan dalam kehidupan setiap kita, kita harus tetap tenang. Kalau saudara dan saya tahu tempat yang aman, yaitu adalah Yesus, kita akan tetap tenang. Tenang ini bicara di mana setiap kita menanti-nantikan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Bukan kita rese, bukan kita ribut, sibuk cari pertolongan sana, cari pertolongan sini. Tetapi biar setiap kita berdiam diri, bicara tentang tenang, fokus sama Tuhan. Sehingga Tuhan yang akan memberikan pertolongan buat setiap kita. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita tetap dekat dengan Allah. Jangan malah setiap kita menjauhi Tuhan ketika masalah datang dalam kehidupan setiap kita. Kita malah jauh dari Tuhan. Kita malah meninggalkan Tuhan. Harusnya kita semakin dekat. Semakin dekat. Untuk apa? Kita percaya kepada Dia. Karena hanya di dalam Dialah pertolongan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kekuatan kita. Di sini bicara tentang ayat yang ketiga, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyang. Ketika saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan, di mana Tuhan adalah gunung batu kita, kota benteng kita, kekuatan kita, kita akan tinggal dengan aman. Kalau saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan, Tuhanlah yang menjadi kota benteng kita, perisai dalam kehidupan kita, dan kita akan tinggal dengan aman sehingga kita bisa tetap tenang. Dalam satu kisah di Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi berlayar, dan pada saat itu badai menerpa perahu di mana Yesus dan murid-muridnya berlayar. Tetapi Tuhan Yesus bobo. Dalam bahasa Inggris ditulis, Dia tidur seperti bayi. Nggak ada tekanan, nggak ada beban. Tetapi ketika badai datang, murid-muridnya ketakutan. Dan dia berkata, Guru, kami binasa. Guru, kami binasa. Tetapi Tuhan
tetap tenang. Malah murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus, guru kita binasa. Sehingga Tuhan Yesus bangun dan menghardik danau dan angin itu tenanglah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di mana Tuhan mau memberitahukan kepada saudara dan saya, dalam tinggal tenang terletak kekuatan setiap kita. Dalam tinggal tenang, di mana kita, hidup kita hanya berserah kepada Yesus. Kalau saudara dan saya hidup menyerahkan segalanya kepada Tuhan, kita akan tenang. Karena kita tahu siapa yang pegang hidup setiap kita. Siapa yang menolong hidup setiap kita. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Tuhan Yesus adalah tempat yang paling aman. Tuhan Yesus tempat yang paling kokoh. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam Dia. Jangan pernah pergi jauh. Ketika kita ada masalah, ada persoalan, jangan malah kita meninggalkan Dia. Tetapi kita semakin dekat nyembah Tuhan. Semakin dekat. Semakin dekat. Jangan cuma datang sama Tuhan ketika ada masalah doang. Jangan. Tapi biar setiap kita membawa persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Apapun keadaan dan situasi setiap kita, terus mendekat kepada Tuhan. Terus. Karena ketika saudara dan saya mendekat, kita akan memiliki namanya perasaan aman. Karena di dalam Dialah keamanan itu. Karena di dalam Dialah keselamatan setiap kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, di bumi ini nggak ada tempat yang aman. Tempat yang paling aman hanya ada di dalam Yesus. Firman Tuhan jelas katakan buat setiap kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita akan tetap aman di dalam Dia. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita, menguatkan setiap kita, memberikan cara pandang baru buat setiap kita untuk berubah, untuk setiap kita bisa tetap tenang dalam segala keadaan, dan kita boleh berjalan di dalam kemenangannya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih setiamu, rahmat-Mu, cinta-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kalau hari-hari ini kami gak tenang, kami ketakutan, kami khawatir, Tuhan ampuni kami. Tuhan, kami menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu, kekuatan kami hanya kepadamu. Karena dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami. Dalam ketenangan kami bukan berarti kami diam saja tidak melakukan apa-apa. Dalam ketenangan kami berdiam diri menanti-nantikan Engkau. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah jawaban dari setiap persoalan kami. Tuhan, tolong setiap kami. Kuatkan kami, mampukan setiap kami untuk tetap tenang dalam segala keadaan dan situasi yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berdoa ya Tuhan. Kalau ada sahabat-sahabatku saat ini yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mau menerima Engkau Tuhan, aku berdoa, Tuhan masuklah dalam kehidupan mereka, dan Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.